Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohmawati dari Prodi PSKM semester 4 Setika Sarapan Ibu Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan e-kesehatan di Indonesia. Apa sih tantangan kesehatan di Indonesia itu? Salah satu bidang kesehatan yang saat ini sudah berkembang di berbagai negara dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yaitu kesehatan. Menurut WHO, secara singkat adalah penggunaan TIK untuk kesehatan. Dalam arti luas, kesehatan berhubungan dengan upaya meningkatkan arus informasi melalui sarana elektronik. Untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan, istilah e-kesehatan harus diartikan secara holistik, tidak hanya terkait pada aspek teknis, tetapi juga menyangkut sikap dan pola pikir yang berwawasan global. Dengan melihat pemanfaatan TIK tidak semata-mata untuk menunjang pelayanan kesehatan dalam hubungan dengan kepentingan lokal ataupun nasional, namun juga kaitannya dengan kepentingan regional maupun di dunia. Bersamaan dengan masa transisi perubahan struktur organisasi dan pejabat di lingkungan Pusdatin, pemerintah menetapkan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2016, yaitu memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penguatan sistem informasi, manajemen, dan penelitian pengembangan kesehatan, penyediaan, persebaran, dan kualitas sumber daya kesehatan, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pelayanan keluarga bencana dan keluarga reproduksi. Tantangan demokrasi. Cepatnya respon oleh sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memanfaatkan berbagai kecanggihan era digital pada suatu kultur budaya yang masih kenal diwarnai dengan paradigma secara berpikir tradisional, sudah harus antisipasi akan menimbulkan berbagai tantangan dan potensi benturan. Penggunaan kesehatan dan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang pada hakikatnya merupakan proses pendidikan yang tidak dapat terlepas dari karakteristik suatu organisasi, di mana setiap generasi akan bertumbuh dan berkembang dengan menyesuaikan diri pada kondisi lingkungannya. Merujuk pada istilah dalam teori generasi, dewasa ini sedang terjadi evolusi dari budaya generasi baby boomer lahir tahun 1946 sampai 1964 dan generasi X lahir tahun 1965 sampai 1980 menuju budaya generasi Y lahir tahun 1981 sampai 2000 dan generasi Z lahir tahun 2001. Sekarang generasi Gen Y atau disebut juga dengan generasi milenium, generasi Z atau disebut juga dengan generation, generasi net atau generasi internet. Banyak publikasi dari para ahli yang berbeda dalam menentukan kapan generasi milenium lahir. Gen Y juga pemakaian media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh perkembangan teknologi. Di Indonesia, dengan gambaran demografi saat ini, apa yang perlu diantisipasi dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan saat ini dan mendatang? Peta demografi di atas memperlihatkan jumlah penduduk di Indonesia oleh generasi Y dan Z atau generasi sudah milenium. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan e-kesehatan tidak semata-mata menyangkut keberhasilan dalam aspek teknologi, namun juga kultur budaya di suatu daerah yang banyak diwarnai oleh komposisi generasi penduduk. Regulasi yang menyangkut keterlibatan atau peran serta sumber daya manusia dalam TIK maupun kebutuhan masyarakat akan mengandung dimensi yang lebih kompleks dibandingkan regulasi yang akan diterapkan untuk mengatur aspek infrastruktur TIK.
yang karakteristiknya lebih struktur. Keberadaan tim koordinator maupun fokus grup untuk menyelesaikan masalah di bidang teknologi komunikasi sebagaimana diusulkan oleh Soeharto dalam bab latar belakang di depan tampaknya perlu dilengkapi dengan tenaga ahli dalam komunikasi masyarakat. Tantangan dalam mengatasi tren di era digital. Berbagai kepentingan pengguna yang tumbuh akibat adanya kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana perlu disikapi sebagai proses yang wajar dan alamiah, tidak dapat dicegah oleh karena merupakan proses evolusi kultur budaya. Tantangan yang perlu diatasi dalam bagaimana kebijakan pusat dalam menjadi faktor pemersatu dari berbagai kepentingan agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional serta menjadi penguat kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Perubahan TIK di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari 4 perspektif kepentingan, yaitu perspektif pemerintah, perspektif finansial, perspektif teknologi, perspektif kedokteran. Penataan transaksi data dan optimalisasi aliran data. E-kesehatan menyangkut upaya untuk meningkatkan pertukaran informasi melalui dukungan elektronik agar terselenggara manajemen sistem kesehatan yang lebih baik, aman dan dengan biaya efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan, surveillance kesehatan, literatur kesehatan, serta pendidikan, pengetahuan dan penelitian kesehatan. Ruang lingkup e-kesehatan yang meliputi SIG dan telekesehatan pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang benar diberikan kepada orang yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat dan terlaksana secara aman dalam bentuk elektronik dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan efisien pelayanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan. 1. SIG adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. 2. Berbeda dengan yang dianut oleh WHO, sistem informasi kesehatan di Indonesia telah dikembangkan untuk dapat menunjang ketujuh subsistem kesehatan nasional sebagai berikut: upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan regulasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, untuk kepentingan penataan dan kesehatan, perlu dibuat pengelompokan yang disesuaikan pada tujuan dan dari pembuatan sistem informasi serta hubungan dengan kepentingan dari pemangku kepentingan terkait struktur basis data ini masih perlu ditetapkan oleh karena terkait basis data berbagai fungsi yang sudah berjalan akan menjadi fondasi dari e-kesehatan. Telekesehatan. Di kalangan awan, istilah telekesehatan dan telemedik sering tidak dipermasalahkan dan dianggap sama. Namun untuk kepentingan perencanaan terkait upaya pelayanan kesehatan, penggunaan kedua istilah ini dibedakan menjadi: 1. Telemedis adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh dalam upaya meningkatkan kualitas upaya kesehatan perorangan atau UKP, termasuk dalamnya antara lain teleradiologi, telekardiologi, telefarmasi, dan telekonsultasi. Yang kedua, telekesehatan adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan yang lingkupnya lebih luas, termasuk kepentingan konsumen dan penggunaan akhir yang menjadi fokus kegiatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat. Rekam medik dan rekam kesehatan elektronik. Data konsultasi maupun perawatan pasien yang diperoleh dari sistem informasi rumah sakit maupun telemedis
di fasilitas pelayanan kesehatan dikenal sebagai rekam medik elektronik atau RME. Dengan adanya upaya untuk mengintegrasi data kesehatan dari semua Pasienkes menjadi data kesehatan nasional, salah satu manfaat adalah data kesehatan setiap individu dapat dihimpun menjadi rekam kesehatan elektronik. Karena itu, RKE mencakup berbagai fungsi dan informasi termasuk demokrasi pasien, catatan kemajuan, masalah obat-obatan, tanda-tanda vital, sejarah masa lalu medis, imunisasi, data laboratorium, laporan regional penjadwalan, transkripsi, e-resep, evaluasi, dan manajemen coding. Kondisi khusus perawatan, keluhan utama, pendukung keputusan berbasis bukit, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya yaitu regulasi. Kemajuan dalam bidang TIK yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas praktis kedokteran maupun pelayanan kesehatan sifatnya semata-mata hanyalah sebagai penunjang untuk meningkatkan efektif dan efisien keadministrasian maupun memudahkan komunikasi. Dalam upaya membuat peraturan baru ataupun menyempurnakan peraturan yang sudah ada, rambu-rambu yang diperhatikan. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Dalam peraturan pemerintahan telah ditetapkan bahwa sistem informasi kesehatan nasional dikelola oleh unit kerja pada kementerian. Unit kerja pada Kementerian Kesehatan yang berfungsi khusus di bidang TIK adalah Pusdatin yang berada langsung di bawah Menteri Kesehatan. Dengan demikian, semua fungsi penyelenggaraan kementerian terkait TIK berada dalam koordinasi Pusdatin mencakup antara lain. Yang pertama, menjamin hak pasien atas informasi integratis dan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memperhatikan efektivitas biaya, efisien, dan manfaat atas keterbatasan sumber daya untuk kepentingan pembangunan potensi ke depan. Eksploitasi terhadap struktur yang ada dengan pendekatan pengembangan secara bertahap, pengembangan teknologi, standarisasi dan integrasi, kolaborasi dan konsultasi dengan semua stakeholder terkait, kepemimpinan dan mekanisme tata kelola yang kuat, memastikan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang terampil, sumber daya manusia untuk menjamin keberlanjutan dari solusi kesehatan, memastikan kesinambungan bisnis untuk menerapkan sistem kesehatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.